Dan bedanya di Medan sama di Bandung, yang bikin aku cinta di Bandung itu genre apapun kan nyatu gitu. Nah kalau di Medan beda dulu, jadi blok-blokan lah gitu. Oh masih? Dulu blok-blokan. Mau yang hardcore oskul aja bisa berantem kan gitu. Asli beneran. Sampai sekarang, sekarang sih nggak begitu. Nggak begitu sekarang. Yes, saya Sion. Saya Yes. Son of Blue. Another untold story. Yeah. The day of another dream, another dream. Yo, bertemu lagi di Sonoprung episode 40. 40-100. 40-100. 30. 34 ya? 4. Episode 34 aja. Saking etanya bingung ngitung lagi. Terus Udah banyak. Tiap minggu ada terus. Nah, kita hari ini kehadiran temen ngobrol. Ya. Kehadiran temen ngobrol. Ya, kehadiran. Kita kedatangan. Temen curhat. Kedatangan temen ngobrol. Ya. Berhubung masih hangover kayaknya juga ya. Asli benar. Tadi malam ya. Tadi malam masih hangover, jadi kedatangan teman ngobrol. Boleh diperkenalkan dulu, Mas Bud. Aduh. Halo, saya Budi Tarto. Budi Tarto. Ya. Ya, ini kita banyak yang dibahas nih, nih. Sebuah kehormatan. Buat kehormatan ya kita bisa datang Mas hadir di tengah-tengah kita ya. Betul. Meluangkan waktu gitu kan. Iya. Salah sekarang tuh lagi dug-dugnya buat persiapan. Lagi sok sibuk. Sibuk buat Tarto ke itu ya, tur UK sama Rebellion Fest ya. Ya. Ke UK Europe sih gitu. Oh, UK Europe juga. Wis, ya. Nanti kita bahas lagi ke depannya nih. Kesibukan apa aja nih? Mas Budi, kalau kesibukan standar sih, maksudnya acara banyak, terus intinya nyiapin segala macam buat kesana lah gitu aja. Iya. Nah. Buat si budgeting. Budget udah pasti. Udah pasti ya. Is number one gitu ya. Is number one. Budgeting, ya. Takut ngegembel di sana nanti. Nah, selain itu apa? Nih, Mas Bud tuh kan masuk ke Tarto tuh. Sebelumnya masih pertama atau? Aku datang ke ke Bandung tahun 2000-an. Belum pada tahu ya. Tahun 2000-an waktu itu. Dari Medan kan. Ya. Langsung ke Bandung. Ya biasa nongkrong lah sama anak-anak gitu, sama kawan-kawan di Bandung semuanya tahun 2000-an lah intinya. Awal nongkrong di mana tuh? Awal nongkrong di PI sih pasti. Di PI waktu itu. Cuman kan kenal dari kawan-kawan di Bandung waktu zaman MRC ya waktu itu. Belum ke zaman. Yahoo Messenger. Belum ke zaman. Yahoo Messenger, MRC yang penting, yang ini kan ada grup-grupnya gitu ya. Sering ngobrol sama kawan-kawan di Bandung, teman-teman di Bandung semuanya. Akhirnya menetap di Bandung sekarang ya gitu. Menetap di Bandung ya, pulang pergi aja sih sebenarnya. Kenapa pengen ke Bandung waktu itu? Memang barometer untuk di teman-teman di Medan, kiblatnya dulu ya. Itu ke Bandung gitu. Ke Bandung. Dan lebih intens ngobrol sama teman-teman di Bandung. Ya sama karena kota-kota yang lain juga ngobrol, cuman lebih intens gitu lah. Dan tahu sih gimana skenan di Medan gitu. Aku tahu dari awal juga tahu sih juga. 96 itu skenan di Medan ada lah gitu. Terus yang pertama intens ke Bandung nih ngobrol sama siapa nih di Bandung kira-kira? Awal ngobrol-ngobrolnya teh sama ini sebenarnya waktu di grup MRC dulu sama Awing, sama Toro, sama Bubun. Ya mereka kan aktif kalau di MRC-an lah gitu. Ya digitulah. Ada grupnya dulu Yacht Attack namanya. Yacht Attack. Grup MRC-nya? MRC-nya Yacht Attack. Itu banyak itu? Banyak ya. Ya anak-anak semua gitu. Membernya banyak. Jadi nggak dari Bandung aja berarti ya? Enggak. Ada dari luar kota? Dari luar kota, dari Jakarta, dari Bali, dari Bandung, Medan.
anak-anak Medan banyak kan masuknya ke situ gitu. Iya. Dan sampai sekarang masih kejalin komunikasi itu di grup? Alhamdulillah masih sampai sekarang masih. Malahan jadi satu band kan, terus ya di Bandung udah lama sama anak-anak yang lain maksudnya yang di luar kota Bandung. Oh, yang di luar kota, di luar kota Bandung masih aman ya. Dan makanya dulu skenan di Medan ngundang band pang pertama itu ya aku dan teman-teman di sana yang gitu. Organize dulu di Medan. Kita pertama kali ngundang si Keparat dulu. Keparat ke Medan. Tahun berapa tuh? 2006 2007 deh. 2007 ya. Mana anak si itu ya? Sama Keparat. Naik kapal mereka waktu itu. Kapal laut. Kapal laut ya. Asik. Pesawat rada lumayan ya. Belum kejangkau ya. Atau belum ada bandara? Udah ada, bandara udah ada. Masih di Polonia. Masih. Ya, bisa ceritain ya pas movement pergerakan waktu itu di Oke lah Medan dulu ya. Medan nanti ke Bandung bisa diceritain nggak, Mas Bud? Movementnya pokoknya pergerakan kalau untuk di Medannya soalnya aku lebih ketahuinya di Medan ya. Kalau di Bandung kurang tahu lah. Di Medan pokoknya anak-anak 96 lah. Waktu datang si Green Day waktu di Jakarta. Oh iya. Nah itu sebenarnya udah ada gitu ya. 96 kan itu kalau nggak salah 96 lah. 96, 97 kan 96 ya. Yang Green Day itu. Ya asik di sana di Medan. Kalau untuk movementnya ya kita nongkrong dulu di ada tempatnya Inalum Brotherhood. Inalum Brotherhood. Nah, untuk di Medannya gitu. Gig sebanyak waktu itu? Gig kebetulan kalau di Sumatera itu kurang nggak kayak di Jawa lah gitu, masih di Pulau Jawa beda lah gitu. Kalau di Medan itu gignya itu ya anak-anaknya yang bikin biasa gitu. Paling itu juga 2 bulan 3 bulan sekali gitu. Paling nanti acara kampus-kampus ngundang gitu, salah satu band dari komunitas gitu. Pensi mungkin ya gitu-gitu. Iya memang iya. Berarti sama anak-anak Lepot juga deket atau berarti ya? Ya deket banget lah. Soalnya ini ya. Dan bedanya di Medan sama di Bandung yang bikin aku cinta di Bandung itu mau genre apapun kan nyatu gitu. Nah, kalau di Medan beda dulu, jadi blok-blokan lah gitu. Oh, masih. Dulu blok-blokan. Mau yang hardcore oskul banyoskul aja bisa berantem kan gitu. Asli beneran. Sampai sekarang sekarang sih enggak begitu. Enggak begitu sekarang. Ya gitulah. Dan ya itu maksudnya kenapa aku pribadi gitu kok suka lah sama Bandung, maksudnya itu sih sebenarnya bareng lah nyatu gitu, maksudnya nggak ada blok-blokan, nggak ada apa-apa gitu. Cuman nih kalau di Medan yang gitu. Genre gitu ya. Beda genre kadang-kadang berantem lah segala macam gitu. Beneran tapi. Kayak separuh tahun sebenarnya 86 85 lah ya. Tapi kan yang di Bandung itu masuk ke sananya nggak pernah ada gitu loh. Nggak pernah ada yang ini mamanya pang sama skin gini. Pang sama metal sih sering, sama greencore sering gitu kalau di Medan. Cuma ya sekarang sih enggak sih. Sekarang enggak. Sekarang udah aman lah gitu. Itu apa solusinya kemarin di Medan udah aman kira-kira? Aku kan sering pulang ke Medan. Aku sih ngobrol aja karena aku memang di Medan juga aku kesana sini sih nggak aku ngobrol ke anak-anak. Ya ngobrol ngapain lah, udah nggak zamannya lagi kali. Aku bilang ya aku selalu sampai sekarang kalau pulang ke Medan pasti ngobrolin lah, sharing aja gitu. Ya apa yang aku dapat di sini sana lah dikesenain gitu. Nih pertama pas isi Turtle. Kalau ada beberapa fase ganti personil. Kalau aku gabung ke Turtle itu tepatnya 2004 2005 antara itu. Soalnya waktu lagi nongkrong kebetulan Turtle waktu itu kan memang ditinggal si Ica kan, terus si Dohem juga kerja waktu itu kan. Si Bubun langsung ngomong ke aku karena Bubun kan aku lebih deket di Turtle sama Bubun. Sama Bubun. Masalah langsung mokalin dulu? belum waktu itu. Diajak gabung juga aku nggak mau sebenarnya. Kenapa? Nggak mau aku. Jadi beban sih menurut aku waktu itu. Waktu itu suruh ngebasin kan. Yang jadi beban apa tuh? Yang jadi beban berat aja gitu. Ya aku tahu lah Keparat si Turtle kan band-band gede lah kalau untuk di Bandungnya ya. Jadi anjing. Aku sempat ngobrol sama teman-teman Medan yang di Bandung. Aku di ini suruh ngebasin sama Turtle kayak gini. Ya udah terima aja. Aku masih mikir-mikir. Tapi si Bubun kan orangnya gitu. Jadi pas ketemu di PI ngomong, "Mane
Daek tuh kata gitu, mau nggak tuh? Ini kalau nggak mau ngomong, jangan disuruh latihan nggak datang. Udah disuruh latihan, aku disuruh ngapalin 20 lagu nih, 20 lagu. Anjing loh, Pak. 20 lagu nih, suruh ngebasin. Aku memang ngebasin kan dulu. Udah diapalin semua, udah oke, aman lah gitu kan. Suruh ngetes gitu ke studio, tapi aku nggak datang pertama. Jadi Bubun intinya marah lah gitu kan. Cik serius tuh itu. Jadi lu mau nggak katanya? Di Turtle kalau nggak mau nggak apa-apa, tinggal bilang kok. Aduh gimana Bun, aku bilang. Ya udah kalau mau besok latihan lagi katanya. Kemarin ditungguin nggak datang, jadi memang nggak pakai bass pas latihan. Dah waktu itu kebetulan pas pertama kali ngebasin teh masih ada si Tengku. Masih ada si Tengku. Jadi pertama latihan tes di Buah Batu, di studio Buah Batu. So kumaha kok kayak gitu lah si Bung kan. Bos abu kayak si Tengku. Ya udah intinya aku mainin lagu-lagu si Turtle, ngebasin dan mereka oke. Ya udah jalan aja. Cuman di saat itu memang ada tawaran di Bali waktu itu kan. Dan memang nggak ada vokalnya, nggak ada. Jadi nyongkot ngambil si Sony waktu itu. Sony Nato. Oh, Sony Tato. Sony Tato itu. Dan bingung kan mau vokal siapa. Akhirnya Sony. Aku paling sebulan lah. Ada Andika, masih ada Andika juga. Andika Turtle juga. Jadi waktu latihan itu selama sebulan mau sebelum ke Bali, undangan di Bali. Jadi kadang Tengku datang, si Andika nggak datang. Terus si Andika datang, Tengkunya nggak datang gitu. Akhirnya si Badik udah mau deket-deket mau ke Bali, si Badik akhirnya gitarin. Jadi 2 gitar waktu itu. Gitaris tembak. Sama si Andika kan. Ya udah akhirnya ke Bali lah kami. Main di Bali. Pertama kali itu. Aku pertama kali langsung main di Bali. 2004 2000. Itu enggak, udah 2007 apa 2008 gitu. Pas main di Bali. Tapi main sekali aja doang. Main 2 kali lah di acara di Unut, kampus Unut, habis gitu terus di Tues Bar waktu itu. Terus kita nginep di Tues Bar juga waktu itu masih yang lama, Tues Bar yang lama kan masih ada si Jering di situ segala macam. Ya udah pertama kali main di situ lah. Dan yang mau kalan si Sony waktu itu. Masih Sony Tato ya. Masih Sony Tato waktu itu. Wah, ya berarti pastinya masih sebelum jadi vokalis nih ya. Main bass dulu. Ngebasin dulu aku dapat 2 album. Kita pernah tur bareng ya. Ya masih ada lagi kita pernah tur ke Tegal. Di Tegal Mas, di antara saya under 17 ada Iya main di Tegal ya. Lucu ya. Bareng-bareng waktu itu. Dulu pas sama Badik waktu itu. Itu Bintang Mati. Bintang Mati waktu itu. Di vokalnya sama Eros ya? Ya masih Eros, masih ngebasin kan aku. Dan minum ciu silet. Barangkal juga ada. Iya barangkal, ciu silet sama barangkal kan. Ciu silet habis minum gitu. Yang penting gua pas beres main kan eta beli telur lah. Telur asin telur gitu. Berarti berapa album sih berarti pas udah? Aku ngebasin itu dapat 2 album Bintang Mati sama Marder berarti masih Eros tuh. Masih Eros. Oh, masih Eros. Masih Eros sama Badik sama gitar sama Badik. Aku ngebasin waktu itu 2 album. Drum berarti drum masih Bubun atau drum nggak pernah ganti si Bubun terus. Oh. Dari awal. Cuman pas tur mah beda ya drumnya. Si Ikis kan? Enggak, lagi di Bali dia. Oh, lagi di Bali ya? Si Ikis kalau nggak salah apa sih apa ya? Ikis ya? Bukan, kayaknya drummernya si Bu Up. Mau berduri kalau misalnya. Oh ya, si Oyok. Si Oyok, benar si Oyok. Pas ke Tegal ya benar. Menariknya itu. Nggak ada waktu itu ya ke Tegal. Enggak, dia lagi kerja di Bali waktu itu. Lagi pas kerja di Bali. Ya berarti tapi udah 2 album ya. Dapat 2 album. Dapat 2 album. Dan tur Jawa. Berapa waktu gitu dari itu cepet kok. Si album? Enggak, maksudnya pas ngebasin album yang itu yang album yang pertama ke kedua gitu maksudnya. Ya. Itu cepat kalau itu. Kalau nggak salah cuman 1,5 tahun lah gitu. Soalnya nggak tahu produktif gitu pas waktu itu ya. Lagi semangat nah kalau beberapa orang juga yang ngomong sih ke album pertama ya si Kuyang Ora, terus sama Bintang Mati sih itu yang banyak yang Bintang Mati itu ya banyak yang Bintang Mati sampai sekarang masih banyak yang nyari kalau album Bintang Mati sih. Itu paling keren lah gitu ya. Keren banget untuk mungkin yang masa agak ke 2000-an lah ya, ke 2000-annya lah gitu.
lebih emang yang Bintang Mati itu sampai sold out, sampai dibikin di Malaysia juga soalnya. Nah. Oh, dirilis di Malaysia? Iya, di Malaysia juga. Sama record siapa tuh di Malaysia? Di ini kalau nggak salah di waktu di apa namanya? Rumah Api. Oh, nah, anak-anak juga. Karena udah habis kan, udah habis di sini terus ya udah kopi aja sana, dirilis sana gitu. Tapi royalti masih ke sini. Wah, itu mah dulu nggak mikir begitu, Enggak ya? Nggak mikir gitu. Sekarang juga enggak kan, nggak mikir begitu? Mikir kalau sekarang. Sebenarnya kan, kalau royalti biasanya kalau kayak dari luar kan pasti dia ngasih nih. Ngasih apa? Ini kita ada royalti segini nih, apakah nanti dibikin tour atau gimana lagi biasanya? Royaltinya dulu itu malah ini dibikin di sini, dikirim ke sini, dijual. Dan kebanyakan kan lebih dekat kemarin ya, apa maksudnya mau jual ke Eropa kemananya, ke luar itu lebih enak kalau dari Malaysia lah, teksnya nggak begitu tinggi. Terus kalau gitu. mau tur juga kan udah ada yang organize itu udah ada. Dan masalahnya waktu album Bintang Mati itu sebenarnya si Turtle teh ada konflik, bukan konflik dalam artian memang si apa namanya dapat tawaran main di Eropa waktu itu. Sebenarnya udah dari dulu sebenarnya. 2010 berarti ya. Sekitar tahun sekitar itu. I know. Eropanya di mana? I know. Itulah. Banyak tapi nggak jadi ya? Nggak jadi. Ya itulah biasa lah ya. Itu turnya 27 titik. Kita dapat di Eropa aja sih memang itu. Berapa negara? Banyak sampai negara. Ke Eropa Timur waktu itu. Eropa Timur. Balkan ya. Rusia ada. Rusia ada. Rusia ada. 2010 sih. Cuman ya udah gitu. Dan ya udahlah, lupain aja. Nggak perlu ingat-ingat lagi lah. Bukan rezeki waktu itu. Tapi udah pas sekarang juga kan lah udah mulai lah, maksudnya bentar lagi mungkin ya gitu. Bismillah lah. Bismillah ya. Bentar lagi mau kemana? Mau ke Rebellion Fest sama. Berarti Eropa ada berapa titik ya? Eropa. Tapi nanti dulu kan jangan dulu. Itu di belakang. Ya kan nanti di belakang nih. Hal yang paling ini nih apa? Pengalaman yang paling istilahnya yang paling menarik atau yang nggak bisa lupa gitu misalnya. Berkesan gitu. Berkesan sebenarnya sih aku ya awal ngemokalan sih sebenarnya. Awal mokalan. Mokalan berarti tahun tadi ngebahasin. Sekarang cerita awal mokalan. Sebenarnya pas mokalan kan gini. Waktu itu kondisinya si Bubun di Bali. Terus si Badik keluar, si Adik keluar abis tur Sumatera album Murder. Album Murder itu dan di drama nama si Ikis waktu itu. Tetap aku masih ngebahasin waktu itu. Terus tahun baru ketemu si Gebek sama Megadeth di Truno, waktu itu di Truno ada si Dohem di situ. Udah nggak kerja atau nggak tahu, tiba-tiba ketemu aja di situ kan. Kumaha damang ngobrol-ngobrol lah biasa kan. Terus Turtle gimana, anak-anak nanyain, si Gebek nanyain kan, terus si Dohem juga kumaha Turtle. Belum ke Turtle lagi tuh? Belum waktu itu belum. Kumaha Turtle bilang teuing bilang kenapa gitu ya, si Adi udah keluar, terus si Badik juga udah keluar. Guys, mana wae hapus deui kata si Gebek, manas-manasin gitu kan. Mana hapus deui udah sayang ini band mah gitu kan. Si Megadeth juga waktu itu masih apain Jeruji kan, masih manajer si Jeruji kan. Mana kudu belajar katanya. Terus, "Dok, mana mokalan but?" kata si Gebek. "Mokalan anjing udah suara mah mana nggak masuk kok," katanya. Kalau di nge-back kan abus katanya. Aduh terus kumaha tuh nya Messi Dohem abus deui katanya. Kumaha do? Sok wae nah. Aduh anjing kan. Ya orang kudu belajar lah. Enggak kudu diajar mah kata si Gebek gitu kan, dipanas-panasin sama si Megadeth. Ya udahlah ngobrol aja dulu. Waktu posisi si Bubun masih di Bali masih di Bali terus ngeiyain aja aku daripada maksudnya si Turtle terbengkalai lah abis tur Sumatera itu teh. Padahal ya masih stabil. Tapi ya, aku tetap komunikasi sama si Bubun. Waktu itu Turtle nggak ada siapa-siapa, aku sama Bubun tetap komunikasi. Bud kumaha tuh ya si Turtle. Si Bubun tetap ngobrol sama aku biarpun posisinya di Bali kan. Oh Bun kumaha da geus awas saha deui gitu. Cuma tinggal kita dua kata si Bubun kan. Geus pertahankan wae. Ya sih, terus aku habis ketemu yang sama si Dohem, si Dohem kayak orang balik lah kata si Bubun kan. Ya udah pas pulang ngobrol-ngobrol,
kumaha kan gitar saha gitu. Waktu itu si Bun saha tuh udah banyak kan yang mau sama si Tartel mah banyak. Udah tahu aku juga siapa-siapa aja udah banyak memang si ieu Bun teu lah teu kudu kurang pang si ieu Bung lah atau itu ya banyak lah gitu. Yang saha tuh cobaan itu si Buuk kan waktu itu kan masih Mawar Baduri dan kru kita juga waktu itu sebenarnya. Si Buuk tuh kru kita. Jadi pas tur Jawa Bali Lombok, tur Asia juga si Buuk sebenarnya. Yang kru-krunya kita ya ngikut terus kebenaran si Buuk kan apal lagu-lagu Tartel kan dan waktu tur tur Jawa Bali Lombok si Badik itu cuma sampai Semarang. Sampai Bali. Habis itu pulang dia. Dan waktu pas main terakhir di Lombok itu nggak ada gitarnya. Terus kurang kata si Buuk. Ya udah, intinya kita tahu lah gitu kan si Buuk gimana. Akhirnya si Buuk gitu kata si Bubun. Oh, bebas. Orang langsung ngobrol ke si Buuk. Waktu itu masih kerja lah di daerah di Trunono juga kan. Buuk, mau nggak ngegitaran si Kater? Sok atuh ayo. Nah, kurang bantuan. Tapi waktu dalam waktu itu memang belum masuk beneran gitu, masih adisional lah gitu kan. Sok kurang bantuan, udah gitu Nggak lama latihan lah masih Dohem, kami berempat latihan. Itu langsung tur Asia kan waktu itu. Nah, tur Asia. Tur Asia nih. Pas tur Asia itu pengalaman berapa negara ya? Dari Singapura dulu. Enggak langsung itu yang pertama waktu tur Asia pertama yang aku pertama kali mau kalan langsung tur itu seminggu mau kalan langsung tur Asia kok. Benernya sampai nggak basan langsung tur ke Bali. Kalan tur Asia. Tur Asia dan naik. Kayak gini nggak manajer aja gitu langsung. Enggak lah, jadi sebenarnya pengalaman yang buat tantangan aku tuh main Singapura aman. Ya. Oke, waktu itu tuh Singapura, habis itu main di Johor. Singapura tuh di substation ya? Substation. Waktu itu, iya di substation waktu itu. Yang pas aku mau kalan. Substation aman, oke. Habis itu Johor aman. Langsung ke apa namanya? Rumah Api waktu itu. Di rumah Api kita tuh dapat day off 2 hari. Habis main di Johor, habis suaraku. Biasanya habis sama sekali nggak bisa ngomong. Nulis aja kalau butuh ini, tolong. Aku bilang cariin aku obat kayak apa sih? Epitrosis gitu kan nggak ada di sana. Nggak ada. Tolonglah, nggak bisa aku. Udah nggak bisa, suara nggak ada. Sebenarnya itu kenapa sih hilang suara? Udah beres main, nu tiis nih. Nah, intinya kan dulu kan hajar gitu. Jadi intinya pas habis suara memang ya itu pengalaman. Itulah yang aku dapat dan pembelajaran aku sendiri sih. Pokoknya kalau habis sebelum main nggak boleh aku kena air es. Mau bir dingin juga nggak bisa aku. Makanya tadi malam aja aku minum bir yang biasa aja gitu. Minimalnya likur biasa lah. Ya justru kalau whisky tanpa es aman. Mau whisky apa? Masalah pas minum air dingin, tidur pas bangun keretah. Dan vokalis. Ya kan ya asli. Nah, itu ya itu jadi pengalaman. Oh anjing, berarti aku nggak boleh minum ini gitu kan. Oh ya udah akhirnya 2 hari pas main di Rumah Api dipaksain tuh, tapi udah mulai enak gitu kan. Paksain. Akhirnya ya udah dapat selahnya. Intinya kalau mau main jangan yang dingin-dingin, intinya gitu aja. Inilah gitu lah. Air dingin sih emang musuh sih, air dinginnya emang. Ya, pelajaran buat para vokalis nih. Kalau motor sebenarnya ya itu kadang sok Iya. Saya bir nah tentunya tiis, oke. Pas main di Bali sama aja aku nggak bisa minum dingin. Tiba-tiba pas lagi main ada yang ngasih gini kan pas betul. Dingin cek anjing arak tiis ya. Besoknya KO aku. Pas bangun tidur tuh ya. Cuman ngatasinya udah gampang kalau sekarang udah dapat. Kalau aku pribadi tuh aku bawa kencur sampai sekarang. Kalau udah apa kencur aja punya. Solusinya itu ya. Teh anget sih. Teh anget atau ya air anget lah, teh anget gitu. Kalau lebih enak sih jahe lah gitu. Jahe. Tapi aku nggak kencur mentah. Aku kunyah aja udah. Oh gitu. Nah, balik lagi. Itu tuh bawa kencur sampai sekarang. Berarti kayak kencur. Kencur. Itu tips dari Ayu Ting Ting. Serius. Tapi beneran. Jadi kalau ngerasa nggak enak, kunyah aja terus. Sambil ditelan aja kan ya liurnya kita telan aja. Enak kok. Aku enak aja udah aman lah, udah tahu selahnya gitu. Betul. Paling yang itu suka beres-beres main kan selain pada minum gitu. Teh anget kayaknya nih. Teh manis anget gitu atau
ada jahe nggak? Teh jahe. Apalagi kan kalau di Jawa ya. Sama ini. Kalau di Jawa kan, di Jawa kan. Mas teh hangat aja gitu. Sama pecel lele. Lo pecel lele lotek kan sih. Kamu di luar. Pecel ya. Vegetarian all day. Asli itu. Ya, masih banyak nih yang kita obrolin nih. Ya. Nah, ya berhubung matahari udah di ubun-ubun. Oh, serap ya. Anjir, jam 2 siang dong. Kayaknya kita pindah ya. Tapi tanya dulu, boleh pindah nggak ini? Boleh ya? Boleh pindah nggak? Panas Aman, boleh. Koridor saja lah. Koyo. Oke, yang kemana kita pindah dulu ya. Kita pindah dulu ya. Oke, sekarang udah balik lagi dengan background yang udah nggak serap lagi. Udah agak teduh. Ngebul tadi sirahnya. Tadi mau koridor penuh. Oyo penuh oke. Bintang genep komo. Bintang genep komo. Pinuh duit bintang 7 tempat tarang. Oke, balik lagi ke obrolan nih, Bun. Yuk. Gimana sih caranya ya si Turtle Junior itu bisa ngejalin koneksi sama teman-teman yang di luar gitu? Di luar atau ya di lokal juga. Lokal ya. Kalau di lokalnya wajarnya aja sih, maksudnya ya seperti band-band yang lain lah, kawan-kawan yang lain gitu kan. Ya tetap komunikasi dengan band manapun, dengan genre apapun, komunikasi. Kalau untuk di luar sekarang lebih mudah lah. Kita dipermudah dengan adanya media-media kan. Kalau dulu kan paling chatting dan email gitu. Kalau sekarang langsung WhatsApp aja gitu. Sampai sekarang masih koneksi gitu. Dulu internet mahalnya. Internet mahal. Kawarnet. Kudu 6.000 sejam. Kawarnetnya. Wah, ya MRC na lila gambalasa. Tapi gimana ya? Gawean lain heula. Apa ya? Kalau dulu enaknya malah lebih akrab loh. Kalau dari chattingan gitu kita pas ketemu gitu apa sih sih? Kopi darat. Lebih kerasa gitu. Dulu mah kan udah handphone oke jarang gitu. Ada pun gitu. SMS palingan kalau dulu kan nggak ada yang gimana. Jam segini di sini tepat waktu. Langsung tepat waktu dan angkot dulu makanya. Dan ngobrol kita pun sekarang ngobrol. Kalau dulu ngobrol kita diskusi atau ngobrol lah gitu, ngobrol nyantai. Bener ya? Ngobrol bener gitu, enggak basa-basi. Iya. Kamar oke gitu. Mana? Oh, nya. Zaman sih ya, zaman asli. Gitu. Padahal emang lebih asik, interaksi dulunya lebih enak gitu. Kita ngobrol kan. Lebih enak ngobrol sih. Pas ngobrol jarang gitu langsung. Tapi sampai sekarang kok kalau aku lagi ngobrol gitu, HP aku biarin aja. Kalau memang ngobrol ya, biarin aja. Magelas aja. Ya tapi kan kalau sekarang dia ngobrol handphone. Ya iya. Ngobrolnya lewat handphone gitu. Padahal deket-deketan ya, samping-sampingan gitu. Pakai handphone ngobrolnya. Bisa ngobrolkan batur teh. Iya sih ya. Aya. Ngobrol aja gitu tuh. Oke, Turtle kan persiapanmu ke mana? Rebellion Fest ya? Rebellion Fest. Udah prepare apa aja nih? Persiapan untuk semuanya sebenarnya sih 80% lah ya. 80%. Kita tinggal nunggu visanya aja sih. Visa mudah-mudahan bismillah minggu ini udah turun. Susah nggak sih ngurus visa, Bud? Kalau dibilang susah sih. Susah kalau apalagi yang perdana lah kita kan. Kan biasa kita paling tour juga Asia lah paling jauh kan gitu kan. Asia lebih gampang, paling paspor hungkul gas, urus sorangan gitu. Kalau keluar negeri ini ribetnya kan ya jadi pengalaman juga untuk nextnya kan. Mungkin kayak persiapan segala macam. Kemana orang nyin visa kok asa ribet kieu gitu ya. Sebenarnya sih nggak ribet, cuman karena belum pernah aja, karena awal jadi ngerasa tapi udah jalan mah ya. Kieu. Jadi ya pembelajaran buat kita lah, buat nextnya kan. Asli, padahal Inggris kan emang ya paling susah sebenarnya. Paling susah Inggris, Amerika, Australia. Ya. Udah. Kalau Asianya Jepang sih. Cuman kan kalau yang sekarang di Rebellion Fest ya itu ada invitation letter ya, berarti kan itu yang kita agak bonusnya dari sana invitation letter kita dari situlah dari invitation dan udah dicap sama mereka segala macam gitu jadi legal, ya itulah legal gitu bahwasannya memang benar-benar kita diundang gitu. Iya. Terus perasaan nih pas diundang gimana? Kalau perasaan jadi yang nerima, yang megang Facebook si Turtle kan si Bubun. Ya. Kalau Bubun sama si Book. Jadi pasti dapat invite itu ulang tahun Turtle yang ke-26 waktu 26. Itu. Habis bikin ulang tahun tiba-tiba ada message masuk di Facebooknya si Turtle, dibilangnya, "Lu tahu nggak?" Intinya gini, "Lu tahu nggak acara ini?" Bilang gitu kan. Terus
mau nggak kalau kalian aku undang. Nah itu tahun 2019 sih 2019. waktu itu. Ya udah, ya kaget lah, shock gitu kan. Anjing ya perasaan kan, ya orang udah tahu gitu kan acara inilah gitu. Itu acara kan tahu dari tahun 90 berapa kan, 95-an, 97 gitu kan, Cirebelen. Memang reunian lah ya. Aduk ya perasaan teh. Ya iya, maksudnya shock aja sih pertama. Iya benar gitu maksudnya. Ya pinginnya sih kesana kan pingin nonton. Kalaupun apa pingin nonton, nggak untuk main, nggak pernah ada kepikiran sama sekali lah gitu. Saya band-band idola ada. Ayah KB gitu kan. Dan memang apa ya? Ya pingin nonton lah gitu. Udah acara ini mah mun orang ke Inggris gitu mau mana nonton, wae nggak sih gak naik haji orang kayak gitulah untuk pang lah gitu. Udah umroh nih gitu lah. Jadi seru aja, sok lah gitu. Terus anak-anak kumaha. Jadi pas diundang 2019 kita harusnya main tahun 2020. Nah, kebetulan kan masuk pandemik gitu kan, pandemik. Jadi pospon. Ya, pospon. Tahun 2021 itu kita masih kontak-kontakan, tetap intens mereka dari panitia sana. Dia langsung ngirim email. Email Pak, by email. Asalnya kan dari DM. Dari DM dari Facebook terus ke Instagram, habis itu intens email-emailan aja. Ya udah 2020 dipospon, 2021 masih ditawarin, kalian masih mau main nggak katanya? Masih lah, aku bilang gitu. Ya udah kita udah mau nyiapin ya visa segala macam. Udah waktu itu kan kayak hari-hari lah maksudnya. Ya benar Indit. Jadi kita semangat, tapi kita semangat. Kondisi duit semangat. Ayo, masalah kondisi waktu itu kan kondisinya memang lagi pandemi gitu kan. Jadi 2021 kan masih pandemi kan. Apa sih pandemi, jadi terus dari pihak mereka udah gini aja, kalian main lab virtual aja katanya untuk 2021. Atau kalau kalian mau main ke sini ya nggak apa-apa, cuman nggak gede acaranya, cuman satu panggung dan itu sama band Inggris aja semuanya. Mikir deh ya teknaon gitu kan, ya udahlah nanti aja. Atau nggak jadi virtual. Akhirnya kita perform virtual, terus dikirim ke mereka. Akhirnya ditayangin di website mereka lah gitu waktu itu, yang 2021. Terus dibilang kalian masih mau main nggak? Tawarin lagi kan, abis itu ya udah main, ya udah 2002. Nah 2002 langsung keluar pamfletnya waktu itu. Ya udah. Sebenarnya tahun 2020 juga udah keluar kan, cuman karena pandemik jadi dipospon lah gitu. Jadi prosesnya virtual baru off air. Ya bismillah lah. Pas tinggali flyernya. Iya, jadi si list band-bandnya kan dia orang apa namanya? Idola KB gitu. Idola KB sih. Jadi yang di Band Fest itu band-band besar, band punk besar ya. Band kakek-kakek. Yang udah kebanyakan Inggris ya, Inggris ya. Amerika ada beberapa ya, band juga ya, di Amerika juga. Band dari Inggris gitu. Cox Sparrer ada. Mantap. Cox Sparrer terus si BR, Explo, Discharge, Chaotic Discharge. Nah udah ya, loba lah. Band idola unggulnya. Idola KB. Asli. Terbaik atau apa tuh. Terus persiapannya 80%. 80%. Yang belum apa? Yang belum duit. Duit pasti kurang kan ya? Pasti kurang. Kalau duit mah enggak. Nah, caranya ini gimana? Sponsor kah atau ya kita masih nyari sponsor dan kita juga dengan donasi terus kita jualan merchandise juga kan, maksudnya kayak kemarin lah bikin lelang gitu, bikin acara lelang baju, terus aku live di Instagram, tempat teman juga jualan lelang aja gitu-gitulah ya, buat nambah-nambah lah gitu. Ya. Nah berarti kan pas sebelum ke Rebellion ada tour lagi nggak di sebelum main di Inggris atau jadi sudahnya ini gimana? Kalau sebenarnya kita berangkat harusnya memang berangkat, kita tiket udah tinggal 31 Juli ini. Kita dapat tawaran di Manchester kan, kebetulan memang kita turunnya di Manchester kan. Itu teman dari Prancis itu tangan kanannya Presiden Helves, memang temen aku. Jadi mau main nggak? Presidennya. Iya memang tangan kanannya. Cewek dan udah. Pasti ada cowoknya ada cowoknya. Yang penting mah cewek lah. Yang penting cewek, jadi lebih intens. Kalau cowok kan males gitu. Lebih enak. Lagi apa sebenarnya? Ya jadi udah makan belum? Namanya itu Cindy. Jadi Cindy itu nawarin, kalian jadi main di Rebellion. Jadi bilang kapan berangkat tanya gitu. Tanggal 31 aku langsung posting aja, ngirim tiketnya ke dia kan. Kalian bisa main nggak tanggal 2 atau tanggal 3 di Manchester?
Nah, aku bilang bisa aja, aku bilang gitu. Ya itu kan sebelum kalau kita kan perform di Rebellion rencana kan emang di listnya itu tanggal 5. Tanggal 5-nya hari Jumat tanggal 5. Jadi before di Rebellion lah gitu kan. Ya udah. Akhirnya aku bilang aja, ya udah gas aja, aku bilang nggak apa-apa. Nah ini tapi belum pernah kabar sampai sekarang. Tapi abis dari Rebellion kita ada 3 titik untuk di Inggris, di York, Leeds sama London. Leeds. Terakhir di London. Lumayan jauh gitu ya. Jauh. Ya, jadi ya kota-kota kecil di Inggris lah. Semenanjung gitu sebenarnya. Soalnya kan kalau si apa nama kalau Blackpool ini kan udah ujung dia. Ujung dan nyebrang lagi ke Irlandia dia. Ya. Udah dekat lah gitu. Kota wisata sih, cuman ya gitu-gitu weh. Tapi dari Inggris kan? Dari Inggris. Terus nanti ke London, Manchester. Manchester kan mendarat di Manchester kita kan. Nah, kita di Manchester paling 3 harian lah di situ. Ada show? Ya kalau show tadi jadi kita hajar, kalau enggak kita paling rencana bikin video klip di sana. Wih. Aduh malah asik tuh orangnya itu. Bisa nggak backingan dia. Rencananya lah. Ya momen kan ini kapan lagi kan gitu. Jadi sekalian makanya kita ada tim gitu kan untuk si Turtle sendiri ada 10 jadi ada. Oh yang berangkat ke Inggrisnya ada 10 orang lah. 10 orang yang berangkat ke sana. Ya ada. Budget kumaha itu biaya aman? Iya kalau biaya itulah. Jadi sebenarnya ini rancu sih aku bilang ya. Rancu dalam hal gini. Oke lah pang gitu katanya. Tapi kok harus independen katanya kan. Da orang hayangkan itu sedangkan pihak Rebellion mereka lebih tahu kita kok kondisi kita di Indonesia gimana. Jadi kita permisi dulu. Gua nggak ada duit gitu kan. Memang kita dibayar di sana tapi nggak banyak standar lah ya. Standar bayar itu buat makan seharian. Buat makan minum bir lah gitu kan. Yang stay di sini sehari. Terus dibilangnya, ya kita mah nggak ada duit. Gimana kalau kita dengan kita cari sponsor tapi yang banyak duitnya kalau kayak pemerintah corporate antara pemerintah atau rokok gimana? Kita mah nggak ada masalah. Yang penting lu datang kemari main. Oh dianya udah gitu ya? Dianya dari pihak sananya loh. Lu mau jualan narkoba pun nggak apa-apa. Yang penting lu datang jam itu kan emailnya masih ada. Yang penting lu datang kemari main gitu. Tapi nggak perlu kita udah tahu kondisi negara kalian. Tapi dengar sih kalau di Rebellion Fest nggak boleh pakai corporate. Dulu ada yang bilang gitu. Panitianya ngomong kayak begitu. Panitianya. Boleh, gitu. Ya mungkin mereka kan tanda kutip melihat kondisi kita kan begini gitu. Nggak ada budgetnya gitu kan. Nggak ada bilang pakai koper, nggak ada lah. Buktinya H2O juga main kemarin sama rokok juga kan, biarpun mereka nggak apa. Ulah H2O krisis. Ya ibaratnya gitu aja. Ya sebenarnya aku sih udah nggak peduli, bukan gimana, nggak peduli aja karena dari pihak panitianya udah boleh silahkan aja. Misalnya panitianya, nggak bisa nih. Ya kita mati-matian lah gitu ya. Betul kalau gitu. Dan kita mau nggak mau itu melibatkan gitu. Mau nggak mau itu masalahnya ke Inggris hese gitu. Kurang apa? Mau Asia mah kita kudu udah biasa kan sendiri we. Inggris 25 juta nya tiket tunggunya. Tiket aja. 25 juta pulang pergi enggak? Untung kemarin dapat promo jadi ya lumayan lah. Rezeki dapat promo cuma itu berangkat doang. Nah, ini buat tiket pulangnya kita belum ada. Berarti sekali berangkat 25 juta? Enggak. Kita kemarin dapatnya murah kok. Masih di bawah 10 malah. Ya, berarti kan kalau nggak salah tuh 25 juta itu bolak-balik ya? Ya, kalau normalnya gitu. Ya? Cuman kan kita kan bukan main di Inggris doang, kita pasti ada rencananya kan UK Europe gitu. Jadi kita pulangnya ini masih bingung antara dari Belanda balik ke Indonesianya dari Belanda atau dari Swiss gitu. Soalnya kita jadi nggak langsung dari Inggris, dari London kita langsung ke Belanda. Terus tur di Eropa dan berapa titik di Eropa lah. Di Eropa ada berapa titik tuh? Ada Belanda, Jerman, Poland, terus Prancis sama apa sih namanya ya? Aduh kok tahu sih kayak bukan Bulgaria, ada deh kok negara satu Budapest. Hungaria ya. Hungaria ya. Wih itu berarti berapa titik atau total ya? Totalnya pokoknya kita sebulan di sana lah. Itu jadwal udah fix, Bun. Ada yang belum fix, tapi masih nunggu kita. Tapi yang belum confirm semua. Cuman yang udah pasti Belanda, Jerman itu udah pastilah gitu. Terus sama
Budapest. Udah Inggris pasti, ya pasti ya. Inggris udah pastilah gitu. Cir, berarti sebulan ya teh tour tuh. Sebulan. Eropa. Kudu jalan-jalan. Caang tah ningali kieu teh caang itu kudu editan deui. Boleh unggul. Aku sih malah bukan pingin jalan-jalan, pingin perform aja gitu. Perform. Jadi soalnya kan kalau di Eropa kita main, kita dibayar loh ya, gitu kan. Betul, jadi betul. enak kayak gitu. Minimal habis main dapat bil gratis, makan gratis, dapat duit gitu, biar sharing tiket lah gitu-gitu kan. Ada apresiasi. Kalau main-main mah kayak kalau ulin mah jangan awewe kemarin kan itu. Ya karena kita apa sih buat si Ben juga kan hanya sebulan gitu ya. Sebulan berarti pas di Inggris mah kan nggak ada sewa fans mungkin ya. Ya nggak ada. Ada kita memang rencana udah mau sewa fans gitu-gitu sih. Memang harus sewa gitu. Jalur darat berarti. Jalur darat. Terus ke apalagi ke Eropa ya. Eropa itu udah di pasti. Eropa udah dapat fansnya, udah dapat pakai nanti jadi dari udah Belanda kita udah dipakai fans aja, kita tinggal jalan aja gitu. Nah, udah di prepare lah kalau kita, kan kita kan Carlos Junior kita kan tour maksudnya kan pingin nyari enak, bukan mau gelandang di sana. Bener. Cari enaknya lah gitu. Biar dapat lah gitu kan. Jangan sampai ngebalangsak. Iya, itu dia. Beneran kok. Masalahnya di Eropa, bukan kayak di Singapura, Malaysia mah udah biasa, orang mah ngelandang gembel itu udah biasa gitu. Di situ gembel oge pasti dibantu harga ku budak itu mah. Cuman kan belum ayo tiket aman ya. Gembel dia punten ngamen gratis. Saya tulis sana. Oke, buat yang di Rebellion ya, Rebellion Fest. Ben naon sih pengen ditonton gitu. Orang pribadi discharge sih. Discharge. Soalnya orang can pernah gitu. Siga Berlin enggeus, GBH enggeus gitu kan. Explore enggeus gitu. Namanya ya itu discharge sih memang. Suka lah discharge. Anak-anak nu lain? Beda-bedanya, bingung kudu nanya sahiji beda. Tapi emang sih discharge. Tapi Rebellion Fest 1 hari itu, Bud. Itu acara 3 hari. 3 hari. 3 hari. Total di hari keberapa? Hari kedua. Hari kedua. Hari kedua. Itu hari Jumat kita main. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan. Berarti 4 hari acaranya. 4 hari. Kalau Asia itu pas kebenaran negara Asia itu dapat Jepang, Korea, Cina dan Indonesia, dan kebetulan perbaikan dari Indonesia kan Hell City sama Turtle gitu. Hell City sama Turtle ya. Dan ya bisa diundang ke acara, maksudnya ya emang acara. Mereka tuh random sih sebenarnya. Random kok milih-milih bandnya gitu. Kemarin makanya kan dia nanya, "Lu tahu Hell City nggak? Itu satu kota." Dah. Kita baru tahu gitu kalau diundang gitu kan waktu itu. Oh, tahu lah gitu. Ya cuman kita beda tongkrongan ya, kita satu kota tuh beda tongkrongan aja gitu aja. Dia tahu kok bilang gitu aja. Oh, dari situnya sempat nanya gitu kan? Ya, nanya si pihak panitianya. Tapi ya maksudnya diundang ke acara yang istilahnya acara ini umrohnya itu naik haji gitu kan ke tempat itu, emang suatu hal yang dan lainnya. Ya itulah bangga lah, orang pribadi mah bangga ya. Bukan hal yang mustahil. Suatu hal yang mustahil, bukan suatu hal yang mustahil. Iraha deui gitu kan. Jadi daripada kita cuma main di situ doang gitu kan, nges ajar we sekalian gitu, daripada naon mana di ya pengalaman nanti kan nextnya mungkin kalau mau ke situ lagi kan udah tahu gimana gitu. Linknya udah tahu. Koneksinya udah tahu main sambil menyelam gitu kan. di Karawatnya itu Mas. Sambil menyelam langsung diving ke hadap. Langsung ditelem. Minum lah. Minum lah. Kayak Yep, naon deui Yep? Cut dulu ini teh. Enggak cut. Terus ya. Iya terus. Terus apa ya? Itu masalah visa. Visa apa nanti yang dibikin? Bisa. Bisa kerja, bisa wisata. Kita wisata. Kita bisa wisata. Cuman dia kalau wisata tapi yang gimana ya? Apa sih namanya? Padahal udah invitation letter ya? Tapi wisata tapi yang berlaku sampai 6 bulan gitu loh. Mamanya orang rek balik indit ke itu dia takut balik wae tinggal beli tiket unggul kan gitu. Jadi buat jangka waktu 6 bulan, apa sih namanya ya? Prioritas gitu. Ya. Yang inilah lebih tinggi gitu. Emang lebih mahal sih. Aslinya. Untuk kan 2 juta, 3 juta ya. Standarnya kan 3 juta. 3 juta ya. Orang mah 2 kali lipat. Dan gua nggak pergi ke Jakarta. Mereka yang datang ke sini gitu. Mereka yang datang ke sini kemarin bikinnya. Jadi kudu ke Jakarta. Kan foto unggul teh tanda tangan geus. Aslinya demi ya. Nembak meureun pun henteu. Sepasang sebenarnya nembak bisa dibilang nembak sih kalau gitu. Tapi lebih jalur cepat lah gitu aja. Jalur khusus ya. Jalur khusus dan meh gancang wae gitu. Tapi anggar saya udah janjiin mereka, paling lama itu 22 hari bilang gitu sih kalau bilangnya gitu.
Minggu inilah mudah-mudahan keluar nih. Soalnya si BK juga kan bareng tapi belum keluar juga sama. BKT ke yang si Wekan ya. Beda. Sama. Jadi Summer dah sama ya, sama. Jadi Wekan Jerman. Ya di Jerman. Jadi rencana kan kalau Summer kemarin tuh banget sih. Kemarin jadwal yang di Belanda itu kita harusnya main bareng sama si BK di Belandanya. Nah, tapi si BK-nya akhirnya lebih cepat dan kita akhirnya 2 hari kemudian baru kita gitu. Jadwalnya dirubah lah gitu. Oh gitu. Dan ya bisa gitu ya sugan ya kurang ngalamun. Sebuah kebanggaan juga sih. Ya kan jadi kan gini lah, ya. kita kan membuka link buat anak-anak juga, buat kawan-kawan semua jadinya gimana pastilah gitu lah. Nah sejauh ini dukungan dari anak-anak teman-teman gitu yang support ke acara, ya maksudnya yang support apakah donasi ya banyak anak-anak alhamdulillah support kok semuanya. Ya semuanya support lah gitu kan, dari kayak kemarin contohnya kita bikin fundraise apa yang di Vandal juga kita sambil apa sih donasi lah gitu. Lumayan gitu ya, celeng ada aja gitu. Sama yang lelang gitu, anak-anak Jakarta, anak-anak luar kota malah yang edan. Bikin gigs itu berapa lagi Bu? Kira-kira pengen berapa gigs lagi sampai menuju rangkaian? Terakhir nanti tanggal 22 ya. Ini ya besok tanggal 22 besok itu acara di Makmur. Nah, itu nanti tribute to Turtle gitu. Main tuh tapi Turtle 4 lagu lah. Kebawa alat kayak main aja lah. Jadi banyak lah teman-teman support lah gitu. Itu berarti kan saling berkoneksi dengan teman, saling supportnya. Itu emang paling penting sih sebenarnya. Harus. Karena kita pun kalau suatu saat punya band nanti terus tur ke sana butuh duit gedenya. Iya memang. Hampir sama. Prosesnya seperti itu mungkin ya. Terus paling support ya itu kita harus jaga. Saling support lah. Tradisi itu support each other gitu kan. Saling support dan jangan ngomongin di belakang. Mending ngobrol langsung mun aya nanaon gitu. Gitu. Ngobrol enak dah. Aman. Asli. Mung diobrolkeun mah. Banyak diobrolkeun gitu kan. Kalau enggak ya tinggal didengkek we. Si Bubun ku aing didengkek. Aya pernah kok si Bubun gitu kabar reporting ngobrol. Kebayangnya Bubun dia langsung sian ku aing didengkek. Dot gitu. Kencang. Berarti sejauh ini memang 80%. 80% tinggal. Pokoknya tinggal nunggu visa aja lah. Bisa keluar. Ini kita visa keluar kita langsung beli tiket buat pulang kok. Ya udah ada lah buat tiket pulang. Tinggal yang buat ya apa namanya? Buat makan segala macam gitu kan. Bensin pens ya. Rokoknya mahal kan itu paling. Iya itu paling bawa bawa bako. Mau di Belanda kan di Belandanya. Ya. Aduh. Berarti 80% ya itu sih tinggal intinya nunggu visa aja. Visa keluar udah go kita. Visa keluar udah aman. Berarti itu bukan pencapaian tertingginya buat si Turtle buat main di sana teh atau gimana tah, masih ada lagi gitu ya. Sebenarnya gini, untuk nextnya gitu si Turtle juga kebenaran yaitu tahun depan mudah-mudahan lah gitu kan ya kita buka link juga lah buat teman-teman semuanya kan dari mana aja lah gitu. Intinya kalau kan jadi pengalaman kita kan di sana, nanti kalau mau di sini mudah-mudahan kita bisa sharing kan gitu. Iya. Tahun depan doain aja kita main di Hellfest, bismillah. Udah ditawarin soalnya. Bisa kali band si Iep ada exit. Ya itu kan kita buka link. Iya betul. Oke. Kalau yang ikut kesana berapa orang, Bun? Yang sekarang ini 10 orang. Kita tim 10 orang ya. Jadi ada pens cukup ya, pens. Enggak, jadi ya, kan enggak. Kita paling ya, sewa 2 fans kalau jadi alat juga. Ya? Alat sama kita kan di sana ketat banget ya kalau untuk kayak di sini satu fan udah masuk 12 orang pun hayo ya kan. 6 kan kalau paling banyak juga 6 kalau gitu, 6 orang gitulah. Ya itu udah kepikiran semuanya lah gitu. 10 orang tuh ya udah udah aman tuh 10 orang. Bawa drum, bawa sound tuh pasti enggak udah siap. Berarti mereka itu udah prepare ya di venue-nya udah ada ya, udah ada. Mereka nawarin kita, lu mau sound yang apa? Udah nawarin semuanya. Enggak perlu bawa ini, cuman kan kita mikirnya kan karena mau tour jadi kita harus bawa mau nggak mau gitu alatnya. Paling gitar, bass. Gitar udah pasti lah. Wisata boleh seleranya. Bisa wisata boleh bawa alat musik gitu. Boleh aja. Gitar. Karena udah ada invitation kok. Gitar, bass, snare mah aman ya. Snare udah itu doang palingan. Soalnya mereka udah nawarin lu mau alat soundnya mau apa, alatnya apa ini. Udah ke riders lah ya.
Lah mereka lebih prepare lah daripada kita. Maksudnya Jadi kan di panggung nggak boleh ada kru aja, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada laler panggung. Udah ada nggak boleh. Udah nggak boleh pokoknya. Saya kan kalau yang saya tahu beberapa band pasti ada yang dia bawa equipment sendiri. Jadi bukan bawa, nyewa lah gitu di Belanda gitu kan, nyewa ya ada apa? Cube-nya. Iya. Sampai ke drumnya, drum setnya bawa gitu. Jadi kan ada beberapa di sana yang organize cuman di garasi. Iya gitu. benar. Ada ya. Mereka udah prepare lah, mereka udah lebih prepare lah. Udah nyaman lah main itunya berarti. Tinggal main wae gitu. Soalnya ya itu lu mau alat terus di backstage itu udah ada barnya gitu. Ada barnya memang ada kemarin lengkap detail semuanya. Cuman sekarang barnya nggak nyediain bir kata untuk sekarang ini gitu aja. Cuman nyediainnya whisky gitu. Lebih heras. Oke. Nah, Gimana Bod nih? Kan Startel tuh mau pergi ke Rebellion Fest nih ya, pasti butuh apa ya, support dari sana. Saya sendiri dana gede nih. Kira-kira yang terlibat untuk meng-create ke situ tuh siapa sih? Selain yang tadi 10 orang berangkat gitu kan, itu kan ya pasti terlibat ya, gitu. Pasti involved dinya lah bisa. Terus terang aja, kita melibatkan Komporet, terus terang aja. Dan brand-brand lokal Bandung, Jakarta, anak-anak teman-teman kita di Jakarta sampai ngasih barang untuk dijual gitu, buat kita kemarin bikin lelang kan gitu. Ya banyak banget lah. Ya bukan materi doang ya gitu. Dari barang itu mereka, nih aku punya kaos, punya sepatu nih, tolong jual aja buat ongkos kalian, nambah ongkos ya udah. Bukan cuman uang aja gitu. Itu hal paling etanya. Malah gitu jadi gimana ya anjing, berarti support barudak kan, maksudnya kawan-kawan maksudnya edan lah gitu ke si Taturna terutama lah gitu. Dan berarti ya banyak pisan ya. Ya eta sih support dari temen teh. Harus lah. Tartos Junior berangkat. Support doa aja udah. Betul. Alhamdulillah kita. Aslina Bud. Aslina. Doa aja. Doa ya nggak apa-apa. Yang penting berangkat selamat, pulang selamat. Nah, itu penting sih. Doa yang dikonversi, yang bisa dikonversi jadi duit gitu. Apalagi ada amplopnya. Ada amplopnya maksudnya. Biasa begini biasa. Juga Ustaz tadi ada kan punten mau ya sakit ya. Tuh ditarget anu tuh. Tapi kira enggak doa hukum tapi daya. Aduh kan kira. Oke. Terakhir pesan naon gitu. Pesan naon? Tah, Batagor. Pesan naon tadi teh? Pesan nih buat teman-teman yang berkecimpung di dunia musik. Apapun. Musik apapun. All genre ya. Genre nanti apakah nantinya pesan-pesannya apa, terus nanti ke koneksinya apa nanti bisitur atau apalah. Cak urang mah tetap berkarya, tetap semangat ya. Tetap menjalin komunikasi yang baik apapun genrenya gitu kan. Ya keep the fight aja lah. Betul. Itu hal paling terbaiknya. Iya. Itu band eta kayak gitu sikapnya, itu emang harus keep the fight. Dan namanya band-bandannya tetap berkarya lah. Betul, berkarya itu harus paling penting lah ya sebenarnya. Tapi ada rencana album baru nggak nih? Ada dong. Ada. Abis pulang udah ada. Pulang dari materi udah ada lah. Inggris ya. Tinggal lirik berarti ya, kan liriknya di itu di Inggris. Lirik udah kita udah dapat 6 lagu lah gitu. Tinggal nyari 4 lagu lagi lah. Sekarang tuh album keberapa berarti kalau 8. Kan terakhir tuh. Kemarin yang kita sama sama kita sarosting dari ini disaster ya benar sama disaster record terakhir ya, itu 2021 pas Covid ya. Pas Covid tapi dan itu juga belum launching. Belum launching. Barang itu belum launching. Memang belum ada. Kan launching juga belum, video klip juga belum kan. Ya. Kalau di kontraknya kan gitu. Jadi sekalian ke sana nanti berarti ya. Kita juga belum launching soalnya. Launching ke pas launching isunya Covid langsung. Oh ya. Pas launching Sinok, besoknya Covid. Kami mah belum launching. Nanti di launching. Tinggal gampang lah dengan ngobrol sama si bos ini. Sama si bos Vidi ya. Bos Vidi ya. Itu pesan buat record ya. Launching yang video klip. Paling satu lah pesan kayak tadi trigger lah, mau punk ya menurut Mas Bud, punk itu kayak gimana sih? Jadi apalagi punk masa kini. Kemarin pasti ramai kan hardcore masa kini. Enggak sih, sebenarnya gini, simpel aku jawab sebenarnya. Soalnya kan definisi punk ini kan beda-beda namanya. Aku mah jawabannya gampang kok. Ini punk di sini aja. Udah, video punk.
Jorhatenya. Way of life di segala geus kudu di dieu. Teu kudu ngobrolkeun kudu kieu kudu kieu teu kudu. Di dieu urang pang. Teu kudu diperdebatkan ya. Enggak mau debat aku mah. Di dieu we. Nah, jadi pang versi Budi itu cuma di sini. Di sini, Bro. Sini di jero hate. Nyere. Oh, misalnya. Ada lagi yang mau disampaikan barangkali, Bud? Apa ya? Ada masukan buat tim juga mungkin? Tim dari Prung Station? Buat Prung tetap berkaya dan langgeng terus semuanya. Apa ya? Ayam meren. Sebenarnya kayak gini kita kan ketama tapal ya. Sebenarnya kayak gini kita kan ini edisi apa? Another story. Untold story. Another untold story. Jadi yang kemarin ada beberapa episode yang beberapa cerita yang ada yang nggak bisa dibicarain. Nah, sekarang nih kita bongkar. Ini baru dibongkar tuh enggak? Iya, untold story. Nah, Batur pasti bingung nanti ditanya teh. Banyak-banyaknya. Nah, semua spekulasi kita bongkar di sini. Kita bongkar di sini. Nah, ini. Intinya terima kasih buat Prung juga udah bantu Tarval juga sampai sekarang tetap support buat teman-teman semua lah, buat teman-teman komunitas semua tetap support Prungnya gitu. Harus support lah. Josnya. Oke ya, berhubung jam 3 nih. Jam 3 dari kita syuting dari jam berapa? Jam 8. Jam 3 matahari di Dewa ya. Pasti. Ya. Kita aja ya. Sampai akhiri dulu aja ya buat episode sekarang nih. Jangan. Akhiri udah mau maghrib nih. Udah mau maghrib. Mau main lagi nanti sore. Malam nanti bakul ada terus. Jadi kita buat episode kali ini kita tutup aja. Teman ngobrol sama Mas Bud juga, Bud di Turtle Junior. Oke, saya Sion. Saya Bye-bye.